Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya rekan-rekan calon peserta ujian profesi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia tahun 2022? Mudah-mudahan semuanya baik dan sehat semuanya dan sudah siap untuk mengikuti ujian. Saya Ida Wahidatul Hasanah SHMH, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Magelang. Kali ini saya akan memberikan tips dan triks bagaimana supaya nanti pada saat mengikuti ujian dapat lancar dan dapat lulus ya. Yang pertama adalah semua materi yang sudah diberikan dalam PKPA itu harus dipelajari kembali dan didalamin. Kemudian berlatih membuat surat kuasa dan surat gugatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Setelah itu, 1 hari sebelum pelaksanaan UPA, melakukan tes swab antigen. Nah, ketika tes swab antigen sudah dilaksanakan, ada 2 hasil, yaitu yang pertama mungkin negatif, itu yang diharapkan. Nah, dengan surat keterangan swab antigen yang negatif, besok dibawa ke tempat ujian dan yang negatif itu lolos untuk syarat awal untuk bisa mengikuti UPA. Untuk yang positif bagaimana? Untuk yang positif segera melapor kepada panitia UPA atau di mana dulu tempat mendaftar. Kemudian surat keterangan swab yang positif tadi difoto dikirimkan ke panitia UPA atau dikirimkan via surat ya, fisiknya dikirimkan. Tapi minimalnya adalah difoto dulu, dikirimkan kepada kami. Sehingga besok pada saat ujian ada berita acara bahwasanya calon peserta itu tidak dapat mengikuti ujian karena positif. Dan nanti ke depan bisa mengikuti lagi tanpa dipungut pembayaran. Untuk aturan yang saat ini seperti itu. Kemudian setelah swab antigen sudah, istirahat yang cukup, bangun pagi, salat tahajud atau salat hajat untuk yang beragama Islam, berdoa, dan berangkat pagi-pagi ke lokasi ujian. Jangan sampai terlambat. Jangan lupa persiapkan KTP atau SIM, karena kalau itu sampai ketinggalan nanti pada saat pemeriksaan akan terkendala juga pada saat registrasi. Setelah sudah, kemudian melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, nanti pada saat jam yang ditentukan, nanti semua peserta masuk dan juga dibacakan aturan dan tata caranya. Setelah itu dibagikan soal-soal. Pada saat dibagikan soal itu kita harus benar-benar teliti membaca dan jangan lupa berdoa sebelum memberikan jawaban. Nah, bentuk soal ada 2 macam, yaitu soal pilihan ganda, jumlahnya 120 soal, dan waktu yang diberikan selama 120 menit. Jadi kita harus benar-benar untuk bisa memanage waktu. Kita cari dulu soal-soal yang kita bisa. Setelah soal yang bisa kita kerjakan, baru masuk ke soal-soal yang sulit. Tadi yang soal sulit kita tinggalkan. Setelah soal yang bisa udah kita jawab semua, soal yang sulit kita kerjakan. Diusahakan semua dijawab. Jangan sampai ada yang tidak dijawab. Karena apa? Kesalahan dalam menjawab pilihan ganda tidak mengurangi nilai ujian. Dan siapa tahu ketika kita menjawab secara acak atau secara ngawur, pas kebetulan benar kan bisa menambah nilai. Untuk pilihan ganda itu yang akan diujikan adalah 1. Fungsi, peran, dan perkembangan organisasi advokat. Kemudian kode etik advokat Indonesia. Kemudian hukum acara perdata. Kemudian hukum acara pidana. Hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan hubungan industrial, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Jadi itu yang akan diberikan soal secara pilihan ganda. Kalau itu sudah selesai dalam waktu maksimal 120 menit, kemudian soal dan jawaban dikumpulkan. Diberikan waktu istirahat sebentar untuk coffee break, dan kemudian masuk kembali dengan diberikan soal untuk isai. Soal untuk isai ini ada 2, yaitu 1, surat untuk
membuat surat gugatan, yang kedua membuat surat kuasa. Yang dikerjakan pertama kali adalah nanti membaca soal. Setelah itu diidentifikasi. Kemarin dalam PKPA dan pendalaman materi, kemarin sudah kami perdalam untuk hal itu. Nah, surat kuasa nanti dibuat lebih dahulu. Dan itu cukup selembar saja, nggak terlalu banyak ini ya. Dan tulisan harus jelas, orang lain bisa baca. Jadi korektor nanti bisa membaca tulisan dengan mudah sehingga nilainya dapat bagus. Kalau surat kuasa sudah dikerjakan, masuk kepada surat gugatan. Nah, semua dijawab secara tulisan tangan. Jadi rekan-rekan tidak perlu membawa laptop, tidak boleh membawa HP. Jadi semua ditulis tangan. Waktu ujian untuk isai adalah selama 90 menit. Jadi rekan-rekan semua harus bisa memanage ya, waktu 90 menit itu kira-kira 20 menit untuk surat kuasa, 70 menit untuk surat gugatan. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah saja. Yang penting pada saat kita membuat surat kuasa maupun surat gugatan, itu poin-poin yang wajib ada dalam kuasa dan gugatan itu sudah terpenuhi. Jadi tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa asing dan bahasa yang terlalu banyak sekali karena waktunya sangat mepet. Dan saya beritahukan di sini berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, isai berupa surat kuasa dan surat gugatan itu nilainya sangat besar. Kalau tidak salah 60%. Nah, untuk itu buatlah surat kuasa seteliti mungkin para pihaknya yang memberi kuasa, kemudian objeknya apa, dan masuknya gugatan apa, wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, kompetensi pengadilan mana yang berwenang untuk itu, dan banyak hal yang akan kita sampaikan dalam surat kuasa itu nanti dibikin secara runtut ya. Dan untuk surat gugatan pun juga sama, hampir sama dengan surat kuasa. Kita harus tahu apakah itu masuk perbuatan melawan hukum ataukah itu masuk dalam wan prestasi, dan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Nanti kalau sudah 90 menit berlalu, dikembalikan kepada panitia jawaban dan soal. Untuk wilayah Jawa Tengah khususnya di Magelang, besok ujian akan dilaksanakan dari jam 8 pagi. Jadi teman-teman nanti berangkatnya jam 7.30 udah sampai tempat ujian. Kemudian nanti selesai sekitar jam 1 siang. Demikian dari saya tips dan trik yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan selamat untuk mengikuti ujian profesi advokat tahun 2022. Semoga sukses semuanya dan lulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.